Ternyata ini ada yang spesial lur, kendaraan mak-mak ini. Di pernya ini lur ya, ini ternyata pakai yang racing punya lur. Wah, tidak disangka-sangka, tidak mau kalah ini pakai merek KW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel brother. Seperti biasa, jumpa lagi bersamaku di channelku vlogger Konco Dewe. Oke lur, seperti biasa lur ya, di kesempatan siang ini yang cerah ini lur ya, kita akan mengatasi atau melakukan perbaikan ataupun solusi untuk masalah kendaraan Matic Honda Beat karburator lur ya. Seperti biasa lur ya, sebelum melanjutkan konten, tak ingetin dulu, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, ditonton sampai habis supaya channel kami lebih maju dan berkembang. Dan seperti biasa, supaya dulur-dulur di rumah mengerti dan tahu penyebab kendaraan yang sedang kami kerjakan sekarang ini mengalami berisik, bergetar-getar lur ya. Untuk bagian CVT nya kalau sedang kendaraannya dipakai. Oke, problem seperti ini biasanya karena apa mas bro, biar dulu di rumah tahu penyebabnya. Gimana mas bro? Ngering stempet ini. Oh, grease-nya atau stempetnya itu kering. Dulur, kata mas bro, biasa problem bergetar-getar tuh akibat dari bagian penggerak ini pelumasnya mengalami kering mas ya. Oke lor, ini prosesnya untuk pembongkarannya sedang kami lakukan lor ya. Ini pemakaian ibu-ibu lor ya. Yang punya jalan kata mas bro. Angel ya, mama wis sing duwe dalan. Tapi rodok tak inceng ngarepe kok ning rongkone bocor-bocor kok mas. Umpane mas. Loh mas, sampean inceng. Oh, nanti dibuka sama mas bro lur ya. Di bagian rangka bawah mesinnya itu kayaknya kelihatannya bocor-bocor. Bisa jadi seal klep-nya itu, seal tutup klep-nya itu mengalami kebocoran. Nanti sekalian dicek lor ya. Mas Jupe dari mana ini mas Jupe? Mas Jupe dari mana? Hah? Bangun tidur? Waduh, pemuda ini wah. Ini pemuda bangsa gimana ini? Penerus bangsa jam segini baru bangun wah lembur ini mungkin kegiatan malam. Nih kondisinya nih terawat lor ya. Ini kondisi kendaraannya tadi sebelum dilakukan pembongkaran kan dites terlebih dahulu, dan untuk tenaganya masih on. Bagus mas. Rantangnya juga masih kondisinya utuh ori lur ya, belum gentong dan tidak juga mengalami berebet atau problem lainnya. Ini kondisinya fit. Kering mas, kelihatannya kering mas ya, udah mencair lur ya, dan juga cukup kotor lur, makanya mungkin lah bergetar-getar. Bagus mas, panpelnya juga masih bagus lur keadaannya kata mas bro.
Oke, tahap selanjutnya ini dilakukan pembongkaran dan pembersihannya supaya penyakitnya bisa kembali pulih lur ya, atau fit kembali dari yang semula mengalami berisik dan bergetar-getar. Ini solusi dari kami supaya dulur-dulur di rumah mengerti dan tahu, kalaupun dulur-dulur di rumah mempunyai kendaraan yang sama dengan problem yang sama. Oke lur, ini setelah dibuka kondisinya, nah tunjukin mas, stempelnya ada meleleh lur ya. Meleleh stempel dulu. Nah, ini bisa menjadikan kondisi kendaraan bergetar-getar lur ya, meleleh, lembek kata mas bro. Dan ternyata ini dan ternyata ini ada yang spesial lur, kendaraan mak-mak ini. Di pernya ini lur ya, ini ternyata pakai yang racing punya lur. Wah, tidak disangka-sangka, tidak mau kalah ini pakai merek Kawahara lur ya. Waduh, angel mak-mak. Kirain tadi pernya ini masih standar ori, yang ternyata pakai Kawahara. Ya mungkin dari anaknya kan ya, mempunyai anak lajang lur ya, mungkin maknya juga diabusi atau dia masih dicolong lur ya. Dicolong dikei yang racingan. Oke lur, setelah semua perangkatnya ini dicuci dan bagian ruang CVT-nya juga dilakukan pencucian supaya bersih kembali lur ya, tahap selanjutnya ini akan diproses dengan pemberian stempel atau grease kembali lur ya ke bagian sininya supaya kinerjanya kembali pulih seperti semula lur ya, dan problemnya bisa teratasi. Semproti lor ya sama mas bro. Dan tadi untuk bagian depan juga sudah selesai lor ya, diperbaiki, sudah dikasih lem bagian yang kopnya yang bocor-bocor ini tadi sudah dilem lor ya, sudah diberikan. Keren saja ya. Oke lor, ini sedang diambilkan sama mas bro stempel grease-nya lor ya. Ini itu juga untuk kampas gandanya juga dilakukan penggosokan lor ya, atau pengkasaran supaya menggigit di bagian rantangnya ini, dan performa tenaganya itu waktu menekan dan menggigit bisa lebih on, lebih performnya lebih jos lagi lor ya. Dan seperti biasa lor, tailing nih lor ya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, ditonton sampai habis supaya channel kami lebih maju dan berkembang. Dan mungkin bagi dulur-dulur di rumah yang mempunyai kendaraan yang sama dengan problem yang sama, bisa tips atau solusi dari kami diaplikasikan di kendaraannya yang mengalami problem berisik di bagian CVT dan bergetar-getar lur ya kalau dipakai.
Ini solusi dari kami. Mungkin punya dulur di rumah yang mengalami problem yang sama itu terjadi seperti yang sedang kami kerjakan saat ini atau sedang kami lakukan perbaikan. Masih sitoke wangel lho rek kon blayer-blayer sawen. Oh, piye blayer-blayer lho, Mas. Asli, nek kon manasi kupinge tangga hobi pol lho. Oke, ini sedang dilakukan lagi. Terus dilanjutkan prosesnya lho ya. Dari tadi yang penggosaan ini biar kasar, biar gigitnya itu lho ya, gigitnya itu biar on ke situ, dan juga bagian rantangnya itu juga dilakukan penggosaan pakai kertas pasir atau amplas supaya tidak licin Mas ya. Biar gigitnya itu tidak slip. Kalau slip kan jadi licin, kan jadi pas tenaganya dorong tuh kurang. Kalau gandanya ngikat, kampasnya ngikat, jadi kan tenaganya langsung dor gitu Mas ya. On langsung jos. Mantap jaya pokoknya dur. Dan sedikit tips dari kami lagi lor ya, usahakan memakai grease yang Orian lor ya, karena grease atau stempet Orian ini ketahanannya juga cukup menjanjikan, tidak cepat mencair seperti yang terjadi sebelumnya ini lor ya. Mencair seperti ini dan menjadikan kinerja ruang CVT ini bisa mengalami kehausan dari as-asnya itu. Oke lor, nih tahap selanjutnya nih seperti biasa pemberian grease atau stempet kembali pakai yang Orian. Mas bro kalau udah nyokro nih mesti guyu. Lo kok diresapi nggak boleh mah. Nggak boleh seperti itu. Sogro wes angel pemuda ya, sebagai hiburan lor, sebagai guyonan biar enggak suwung lor ya. Daripada sepaneng. Oke, ini tahap selanjutnya, ini perakitan kembali untuk perangkat-perangkatnya yang sudah diberikan stempet atau grease baru dan dicuci, dibersihkan dari yang bocor-bocor juga sudah di apa lor ya, diperbaiki sama Mas Bro ini. Oke, dan ini terus dilanjutkan ya lor ya. Oke lor, alhamdulillah semuanya sudah siap, sudah ready, dan kelihatannya penyakitnya sudah sembuh lor ya. Suaranya juga sudah halus. Ini tahap terakhir tinggal tes seperti biasa, tes drive sama Mas Bro. Mudah-mudahan penyakitnya sembuh seperti sedia kala ya, yang sebelumnya mengalami berisik atau bergetar-getar, dan sekarang dilakukan tes drive supaya memastikan penyakitnya hilang lor ya. Oke, kita tunggu sebentar Mas Bro dari tes drive lor ya. Oke lor, ini Mas Bro sudah kembali lor ya dari tes drive atau tes ride. Kita sebentar lagi tanya, mudah-mudahan penyakitnya bisa kembali sembuh lor ya. Oke, ini Mas Bro sudah kembali. Ini preman-preman ini datang ya. Review YouTube ini bosku. Bosku, selamat siang. Mana Mas hasilnya Mas? Penyakitnya udah hilang Mas? Hilang getarnya Mas? Hilang. Oke lor ya, alhamdulillah penyakitnya sudah sembuh dari yang awalnya berisik dan bergetar.
sudah kembali halus dan getarnya hilang lor ya. Oke, sekian review hari ini untuk masalah kendaraan Matic Honda Beat dengan problem berisik dan bergetar-bergetar sudah kembali pulih lor ya. Oke, semoga dulur-dulur bisa menjadi motivasi dari kami tipsnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.